Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ayam di Padukuhan 2. Kurang semangat, sekali lagi. Beli ayam di Padukuhan 2. Dimakan bareng keluarga. Yang jawab salam dari saya, kita doakan masuk surga, amin. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas Pak? Ridho Bu? Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amin la tuhsa wa subhanalladzi asra bi 'abdihi Muhammadin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa 'arraja bihi bi suhbati Jibril al-amin ila samawati al-ula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujumid duja wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil jazaa'il kubra, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para alimul ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, yang sama-sama kita harapkan doa dan keberkahannya. Maka dari itu kita doakan sama-sama guru kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, sehat walafiat, amin. Panjang umur dalam ketaatan, amin. Diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini menjadikan asbab Allah turunkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam hormat saya sampaikan kepada jajaran pemerintahan desa, dari mulai Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang senantiasa hadir, juga Bapak RT, Bapak RW, dan Bapak-bapak dan jajaran kepemerintahan dari atasan sampai mudah, dari atasan sampai bawahan. Kita doakan Bu, beliau-beliau ini dalam mengemban amanah sebagai pemimpin ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kemampuan, amin. Allah jadikan pemimpin yang amanah, amin.
Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Falah, betul? Nurul Falah. Mudah-mudahan dalam mereka dalam memakmurkan masjid, jasa mereka dalam menjaga rumah Allah, mudah-mudahan itu juga sebagaimana Allah pun menjaga mereka di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga jajaran kepanitiaan dalam menyelenggarakan acara Isra Mi'raj ini, kita doakan mudah-mudahan setiap tetes keringat mereka dalam menyelenggarakan acara ini itu menjadi catatan amal yang berlipat ganda, catatan amal yang mengalir sampai nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan rekan-rekan muda dari Karang Taruna Padukuhan 2, betul? Masya Allah Pak, Bu, kalau anak muda zaman sekarang udah mau ikut serta dalam memakmurkan masjid, udah mau kumpul dalam meramaikan kegiatan di masjid, banggalah kita. Kenapa? Karena itu merupakan tanda-tanda bangsa kita cerah, betul? Maka kita doakan mudah-mudahan para pemuda harapan masa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi ini siap menjadi generasi yang menjejaki perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi, juga siap mensyiarkan agama Islam di muka bumi ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya cintai dan mudah-mudahan mencintai saya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah yang senantiasa hadir, jamaah-jamaah tentunya yang rela meninggalkan kesibukannya, rela meninggalkan tempat tidurnya, rela meninggalkan waktu istirahatnya, rela meninggalkan bantal kenyamanan apa demi bertolabul ilmi serta mensyiarkan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bu, kita doakan mudah-mudahan setiap ayunan tangan, setiap hentakan kaki menuju majelis ini, menuju masjid ini, yakin itu menjadi saksi diringankannya hisab di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, gitu, semangat. Semangat? Semangat? Harus pembukaan ini. Masih panjang, tunggu 3 jam lagi Bu. Kan tolabul ilmi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang tak pernah libur memberikan rasa syukur, jangan sampai kita takabur. Nauzubillah. Allah memberikan nikmat kepada kita semua, berbagai macam nikmat, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ini, kita semua bisa sama-sama duduk di majelis ini dalam rangka silaturahmi serta mensyiarkan acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita, kepada uswatun hasanah. Siapa? Tiada lain dan tiada bukan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu melihat ada satu malaikat yang jarinya banyak, jutaan, kayaknya kebayang gak Bu? Jangan dibayangin. Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril, melihat ada satu malaikat yang banyak itu jarinya, banyak betul, jutaan, entah wallahu a'lam. Bu, coba Pak, ada berapa jarinya Pak? 10. Allahu Akbar. Bapak ada berapa jarinya? Ibu ada berapa jarinya? 10, cacat itu. Kalau saya 20 kan, tapi juga ada jarinya betul. Bahaya. Wallahu a'lam saya 20 kakinya juga ada jari betul. Kagum Rasulullah sehingga bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu malaikat yang banyak betul jarinya? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat turunnya air hujan. Allah. Bu, di sini ada yang bisa mencatat turunnya air hujan? Ada yang bisa? Ada yang pernah? Bapak pernah mau catatin air hujan setiap yang turun? Pernah? Nggak bisa, saking apa? Saking banyaknya. Rasulullah bertanya pada malaikat tersebut, wahai malaikat, apakah betul engkau mampu mencatat turunnya air hujan? Kata malaikat tersebut, betul ya Muhammad, aku catat setiap air hujan yang turun di pegunungan, aku catat setiap air hujan yang turun di lautan, aku catat setiap air hujan yang turun di daratan. Tidak ada satu tetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Dilanjutkan, berkata lagi malaikat tersebut, ada satu catatan yang tidak bisa aku catat. Apa itu kata Rasulullah? Yakni ketika umatmu berkumpul di suatu tempat, ketika umatmu berkumpul di satu masjid, ketika umatmu berkumpul di suatu majlis sambil bersama-sama membacakan sholawat. Di sana aku tidak bisa mencatat seberapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Saking banyaknya pahala sehingga malaikat tersebut pun tidak bisa mencatat. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak mari sama-sama kita membacakan sholawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
pahala bagi kita serta menjadi asbab Allah mengizinkan kita untuk menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Juga Bapak Ibu sekalian, harus kita apresiasi penampilan tim Hadroh, Masya Allah, yang glowing nih. Masya Allah, turun tangan Pak. Masya Allah, gendangannya mantap. Ya, saya apresiasi. Mudah-mudahan setiap tepukan dan setiap syairan yang dibacakan ini menjadi catatan dan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya di desa Kadin di atas ini ada nih tim Hadroh, ada pemuda-pemudi yang begitu cinta kepadanya. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi ya, makin semangat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Mengenai Isra Mi'raj, ya, mengenai Isra Mi'raj perlu kita ketahui ada pertanyaan, kenapa Nabi diisrokan? Kenapa Nabi dimi'rajkan? Itu jadi pertanyaan, betul? Harus kita ketahui kenapa Nabi diisrokan. Saya bertanya, Ibu bertanya, Bapak bertanya, bertanya-tanya. Kenapa Nabi diisrokan? Kenapa Nabi dimi'rajkan? Pada waktu itu, Pak Bu, ada tahun yang dinamakan Amul Husni. Tahu artinya? Masya Allah, 100 pahala. Amul Husni artinya tahun kesedihan, tahun duka cita, yang mana Rasulullah pada tahun tersebut ditinggalkan oleh dua orang kesayangannya. Dua orang tersayangnya siapa? Pamannya dan istri-istrinya. Di tahun yang sama beliau ditinggalkan oleh dua orang tersebut, sehingga bersedihlah beliau. Apalagi ketika ditinggalkan oleh istri beliau, sehingga Rasulullah berkata, Pak, Bu, barang siapa yang istrinya meninggal dan suaminya berduka serta mengenang kebaikannya, maka di sanalah ciri-ciri wanita penghuni surga. Masya Allah. Jadi gini Ibu, kalau contoh, kalau Ibu dipanggil duluan, terus bapaknya sedih, bapaknya sedih, terus mengenang kebaikan-kebaikan Ibu, mengenang kebaikan-kebaikan
siang tahajud aku dibangunkan oleh istriku. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah istriku yang diambil duluan? Meskipun gendut tapi aku sayang. Kenapa engkau tidak ambil duluan tetangga istri tetanggaku aja ya Allah? Kenapa harus istriku? Oh, nah berarti di sanalah ibu yang meninggal itu menjadi ciri-ciri wanita penghuni surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Lain lagi ibu, hati-hati ini. Lain lagi kalau ibu meninggal, bapaknya masuk kamar bilang merdeka, merdeka. Itu lain lagi. Apalagi berpikir, alhamdulillah merdeka selesai. Tinggalnya mama udah bahaya. Entahlah itu jadi penghuni apa ya Alhamdulillah ini. Nah, di sanalah Rasulullah bersedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Allah mengutus ada malaikat Mikail. Wahai Jibril, kau Mikail, undang kekasihku Muhammad. Jemputlah kekasihku Muhammad. Aku ingin menghibur dia, kata Allah. Dibawa kemana Nabi Muhammad? Dibawa ke Singapura? Bukan. Dibawa kemana? Ke Ancol? Bukan. Dibawa ke Inggris, ke Paris, ke Jerman? Bukan. Tapi dibawa kemana? Ke Sidratul Muntaha. Kata Allah, aku ingin hibur dia, aku ingin undang dia untuk bertemu denganku. Bu, saya aja kalau ketemu Bapak Presiden langsung selfie saking bahagianya. Saya ajak selfie ke Bapak Prabowo. Saya ketemu pejabat-pejabat besar langsung saya upload di sosmed. Cekrek, langsung dimasukin SP. Ketemu Bapak Presiden. Nah, ini gimana? Rasulullah yang langsung diundang oleh Allah, Rasulullah yang langsung diundang oleh pusatnya alam semesta dan dihibur. Dari mana diundangnya? Ada perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba yang agung, manusia yang mulia, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Lalu Mi'raj, apa itu Mi'raj? Dinaikkan Rasulullah mana? Ke Sidratul Muntaha. Di sanalah setelah Allah hibur, Allah kasih oleh-oleh, Allah kasih hadiah apa? Berupa sholat. Tepat pada 27 Rajab Allah perintahkan sholat, sehingga jelas sesuai tema kita malam ini bahwa sholat ialah hadiah terbaik dari peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita sama-sama berdoa di bulan Rajab ini. Kita sama-sama lantunkan doa bulan Rajab. Tahu nada yang lagi viral? Tahu. Kalau kita doa itu ada doa Bilqis ya, yang dinyanyikan Ayu Ting Ting buat anaknya. Nah, pastilah tahu, apalagi ibu-ibu ini update, betul. Tahu lah, saya kelihatan scroll-scrollnya. Allahumma barik fi
dari peristiwa Isra Mi'raj ini sangat merupakan peristiwa yang sangat spektakuler. Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena perjalanan yang jauh tadi, perjalanan yang jauh namun dalam waktu yang singkat. Tadi jelas Laila. Apa itu Laila? Sebagian daripada malam, sampai satu malam. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimirajkan ke Sidratul Muntaha. Itu kurang dari sebagian malam. Laila itu sebagian malam, Masya Allah. Sedangkan Pak, Bu, kenapa ini secara logika tidak masuk akal? Karena pada waktu tersebut perjalanan dari Mekah ke Palestina, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu paling cepatnya 1 bulan pakai kuda. Kalau bolak-balik berarti berapa? 2 bulan, betul? Tapi subhanallah, Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu hanya dalam sekian jam, hanya dalam sebagian malam. Subhanallah. Maka dari itu, ketika Rasulullah memerintahkan kepada umat-umatnya pada zaman itu, ketika Rasulullah memberikan berita kepada sahabat-sahabatnya pada waktu itu, di sanalah tergoyahkan keimanannya. Di sanalah sahabat-sahabatnya, umat-umatnya ragu akan adanya peristiwa Isra Mi'raj karena tadi tidak masuk akal secara logika. Namun ingat, secara keyakinan justru adanya Isra Mi'raj itu menjadikan adanya pemantapan keimanan. Jadi ingat, adanya peristiwa Isra Mi'raj itu secara logika tidak masuk akal, namun secara keyakinan justru itu memantapkan keimanan. Takbir. Begitu pun, nah di sana ada sebagian orang-orang yang justru dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini memantapkan keimanan mereka. Begitu pula kita yang tidak hidup di zaman Nabi, kita yang tidak langsung mendengar berita yang di zaman Nabi, kita betul-betul yakin akan adanya Isra Mi'raj. Karena siapa yang mengundang Rasulullah? Jangan lupa, siapa yang memfasilitasi Rasulullah? Yakni Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa pun. Maka dari itulah, mudah-mudahan kita yakin seyakin-yakinnya adanya Isra Mi'raj ini justru memantapkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai-sampai Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran tadi, betul? Sampai-sampai Allah tuliskan, ya, ada tertuliskan di dalam Al-Quran, namun tercatat. Itu apa? Itu menunjukkan saking nyatanya peristiwa tersebut, bukti nyatanya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, terus semangat Pak. Nah, cakep. Bu, Pak. Ayo loh, ibu-ibu jemaahnya masih banyak. Bu, malu-malu kayaknya. Nih, secara logika ya, ini kita contohkan aja. Cara logika nih Pak, kita contohkan. Saya perjalanan dari saya berjalan dari tadi jemput dari Pelita. Oh iya, belum kenal ya? Oh, lupus ya, Masya Allah. Alhamdulillah, maaf. Udah kenal sama saya? Pantesan dari tadi kurang nyaut. Astagfirullahaladzim. Bapak udah kenal? Belum salaman.
yang kelihatan ya? Siapa? Neng Rizka Fauzia. Depannya ada Neng. Kira-kira itu asli mana ya? Sunda, betul. Terkenal banget ya Sunda tuh, Masya Allah. Jelas ya? Neng Rizka Fauzia, saya asli Sunda betul. Tapi ini harus diketahui, Neng di sini itu bukan nama panggilan. Ini itu udah ini udah permanen di KTP saya. KTP kelihatannya saya berberapa ya? Banyak yang nyangka saya anak SD. Lupa saya. Umurnya rahasia Pak. Neng Rizka itu, Neng itu udah permanen Pak Bu. Di mana? Di kartu keluarga, di akte kelahiran permanen. Jadi bukan nama panggilan. Tapi karena saya masih muda, bolehlah saya dipanggil Neng aja ya. Bolehlah saya panggil Neng aja. Jangan sampai nih. Ada juga Neng Rizka. Karena saya kecil, kalau saya berdiri kelihatan. Makanya saya nggak mau berdiri. Kelihatan saya imutnya. Alhamdulillah saya imut dari lahir. Ada imut dari lahir. Makanya banyak yang panggil saya itu Neng kecil. Kalau di Sundanya itu Neng Alim. Karena saking kecilnya saya lihat. Saya itu dari SD sampai sekarang masih segini. Kadang luar sama semuanya. Jadi bolehlah dipanggil Neng kecil. Jangan Neng, tapi lebih enak itu panggil Neng imut, boleh? Boleh nggak? Boleh nggak kalau panggilannya Neng imut? Terima kasih, Masya Allah. Neng gelis? Iyalah jelas, terima kasih Bapak. Aduh, jelas saya gelis. Kalau saya kaset itu, kalau saya ganteng beda lagi. Hadirin rahimahullah, itulah. Saya asli dari Garut, Jawa Barat, Pak. Ya, saya di sini merantau sudah 5 bulan. Ya, saya baru 5 bulan, bukan sudah. Saya baru 5 bulan di sini di Kalimantan Tengah. Jadi maaf nih, mohon maaf. Saya orang iso bahasa Jawa. Jujur aja, saya kurang mengerti bahasa Jawa. Jadi di sini tapi meskipun saya Sunda, saya bawakan bahasa Indonesia biar bermanfaat. Betul. Karena saya mengalami Pak Bu. Saya selama di sini ikut kajian. Rata-rata penceramahnya bahasa Jawa. Saya yang tidak satu pun mengerti dengan bahasa Jawa. Sehingga ketika saya setiap ikut kajian apa? Gimana ekspresi saya? Ketawa. Karena apa? Karena orang-orang ketawa ya udah saya juga ketawa. Ngerti gak ngerti? Ketawa saya. Ustaznya ketawa, saya ketawa. Ibu-ibunya ketawa, saya ketawa. Bapak-bapaknya ketawa pun saya ketawa. Setiap ikut kajian saya kayak gitu. Karena apa? Bukan karena paham, tapi saking gak ngertinya pakai bahasa Jawa. Itu. Jadi, nah di sini saya bawakanlah bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasanya kayak saya tuh. Kecuali bisa sama penceramahnya tuh. Ditranslate aja Pak Ustaz. Ditranslate aja Ustazah. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Kecuali bisa kayak gitu. Nah itu Bu. Mohon maaf yang sabar-sabar saya di hadapan sesepuh, di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di sini niat saya tadi dari awal itu bukan ingin menggurui. Saya dari awal itu bukan ingin mengajar, namun saya bersilaturahmi. Terima gak silaturahmi? Diterima gak? Kalau gak diterima saya bisa pulang sekarang. Insya Allah. Yang kedua, kita sama-sama lah mengerti perjalanan mengerti peristiwa dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk penyambutan, Masya Allah, warga KDP atas pasukan
tangan semuanya. Ayolah Pak Bu, keluarin tepuk tangannya, ini tuh menghargai kalian. Ayolah tepuk tangan. Masya Allah, tabarakallah. Acara Isra Mi'raj ini meriah dalam rangka peringatan Hari Besar Islam di warga di desa Padukuhan desa, karena di atas Padukuhan ini luar biasa dengan semangatnya para pemuda-pemudi, jamaahnya yang dari mana-mana, ya Allah yang senantiasa hadir. Masya Allah, sehat Bu? Sehat Pak? Sehat jamaah? Alhamdulillah saya juga sehat, gak apa-apa, gak ada yang nanya. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi Abi yang senantiasa hadir mengantar saya tadi, yang menjemput saya pun dari keluarga sini, Adi Yaman, insya Allah beserta keluarganya. Terima kasih jamuannya, serta dari warga Pelita, alhamdulillah jazakumullah khair, mereka bisa hadir ke sini. Tepuk tangan semuanya, masya Allah. Dari warga Pelita, saya dari Pelita tadi dijemput. Asli emang dari Garut, kalau tadi saya dari Garut, wah nggak nyampe, lama perjalanannya. Nah alhamdulillah tadi saya dijemput Ibu Mi di sini. Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khair. Pada khususnya pada jamaah yang hadir, saya doakan Ibu Bapak sepulang dari majelis ini, mudah-mudahan pikirannya tenang, amin. Mudah-mudahan hatinya pun senang, amin. Mudah-mudahan yang punya utang lunas, wih kenceng ya. Mudah-mudahan yang dompetnya sekarang makin tebal. Yang paling penting mudah-mudahan diberikan keberkahan, dilimpahkan rezekinya min haitsu la yahtasib. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menikmati ilmu di majelis ini. Mungkin di tengah-tengah ini sudah ada yang datang berkeliling. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sama-samalah ya kita sedekahkan sebagian dari harta kita, khususnya untuk kemakmuran Masjid Nurul Fallah ini. Masya Allah, saya yakin yuk, sambil tangannya bergerak, ya sambil tangannya bergerak ke kantong, ke kardus ya, ke kardusnya, kita niatkan di dalam hati kita. Kita niatkan, ya Allah, jadikanlah sedekah ini sebagai
wasilah generasi pemuda-pemudi khususnya di sini di KDP atas Pertumbuhan 2 ini di Masjid Nurul Wala ini menjadikan warga pemuda-pemudi melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, wih masih makin semangat. Adalah 1 jam lagi. Oh jamaah, alhamdulillah. Kembali ke laptop. Kembali ke pembahasan awal. Bahwasanya sholat adalah hadiah terbaik dari peristiwa Isra Mi'raj. Berbicara tentang hadiah, Pak, Bu, Bapak nyaut terus ya. Nah, kalau Ibu tuh diam-diam baik. Bu, berbicara tentang hadiah nih. Sholat merupakan hadiah dari peristiwa Isra Mi'raj. Bu, kalau Ibu dikasih hadiah, contoh hadiahnya terbaik. Sekarang lagi musim konten kreator, saya juga lagi live. Musim konten kreator. Ibu dikasih hadiah terbaik sama suaminya, amin. Contoh dikasih iPhone, amin. Ih, mudah-mudahan nanti tanya aja Bu, tanya aja pulang dari sini, tanya aja di bapaknya tuh, mana iPhone? Tadi kata Neng Krisna mana iPhone? Ibu dikasih hadiah iPhone sama bapak, suaminya. Harus dikabulkan loh Pak, so sweet. Kira-kira kalau dapat hadiah iPhone, yakin saya dijaga ketat itu iPhone. Saking ketatnya dipegang sama anaknya gak boleh. Takut apa? Takut? Nah, takut cepat rusak. Karena saya kenapa? Saking ngerasa itu hadiah terbaik dari suami saya. Itu kalau ngerasa itu hadiah terbaik, pasti itu dibawa kemana-mana, dipegang, benar-benar ketat penjagaannya. Ya, saking gak mau khususnya itu iPhone. Nah, lain lagi Bu. Bu, kalau Ibu dikasih HP yang zaman dulu, yang cuma tombol-tombol aja, gimana coba? Yakin saya itu HP disimpan di mana aja, ditendang, dilempar juga boleh, yakin betul? Betul? Karena merasa hadiah terbaik, pastinya dijaga, betul? Karena merasa hadiah terbaik, pastinya betul-betul dijaganya tuh. Karena merasa hadiah terbaik. Begitupun karena sholat merupakan hadiah terbaik dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Maka dari itu kita jaga baik-baik. Kita laksanakan betul-betul. Kita laksanakan sungguh-sungguh. Karena apa? Tadi sholat adalah hadiah terbaik dari peristiwa Isra Mi'raj. Oleh-oleh yang sangat-sangat berharga. Betul? Betul? Maka dari itu mudah-mudahan dari momentum Isra Mi'raj ini kita bisa sama-sama memperbaiki sholat kita. Kita bisa sama-sama mengkualitaskan pengabdian kita. Ya, lewat sholat. Kalau kita merasa ini hadiah terbaik, jaga sholatnya. Jangan sampai dinanti-nantikan. Jaga sholatnya. Tuntaskan rukunnya, tuntaskan syaratnya. Baca betul-betul doanya. Laksanakanlah sebaik mungkin gerakannya. Jangan sampai sholatnya dinantikan. Pantas aja Pak Bu, tadi sholat itu menjadikan hidup kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan sholat tadi kita tenang. Maka jangan salah, kalau kita 30 tahun udah sholat tepat waktu, tapi kita tidak tenang, hidup berantakan, jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita.
Amin. Saking apa? Saking lemesnya kayak gitu. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Lah, tiba-tiba udah asar ya? Lah, kok tiba-tiba udah maghrib ya? Udah terasa. Hayya 'alas shalah. Bentar nih, lagi nonton tanggung sinetron. Hayya 'alal falah. Bentar, kata bapaknya tuh, Mas saya nih masih kerja, masih sibuk. Bisa. Mana? Hakikat bahwa sholat adalah hadiah terbaik. Allah panggil aja masih kita remehkan. Allah panggil aja masih kita lalaikan. Apalagi jangan sampai meninggalkan. Nauzubillahimin. Terdapat nih dalam syairan. Dikatakan dalam syairan. Man taraka sholatan khamsan aliman kana muta'amidan. Man taraka sholatan khamsan liman kana muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Sebenarnya man taraka sholatan khamsan liman kana muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, maka dibalas jahannam selama-lamanya. Barang siapa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja, maka dibalas jahannam selama-lamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktunya dengan sengaja, maka jelas balasannya neraka jahanam. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan khusus jamaah di sini yang hadir, juga warga KDP atas, Padukuhan Muallim, pemuda-pemudinya siap memakmurkan masjid, siap meramaikan masjid, siap bersungguh-sungguh dan merasa bahwa sholat adalah hadiah terbaik dari Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah. Oh jamaah. Berbicara soal keberkahan, berbicara soal sholat, ya. Sebenarnya kuncinya ada satu. Kunci nih dari makmurnya desa ini, kunci dari merdekanya desa ini, kunci dari jayanya satu kampung, satu desa, itu apa? Kuncinya satu. Mana hadiah terbaik ini? Kuncinya satu. Mana? Sholat. Allah sendiri yang langsung menjanjikan keberuntungannya. Keberuntungan ketika kita melaksanakan sholat. Mana? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, sudah tadi saya bacakan di dalam mukadimah, bahwasanya kata Allah, Pak, Bu, udah mangut-mangut kayaknya ini. Ini mangut-mangutnya paham atau ngantuk? Tapi saya bismillah kok. Gak apa-apa yang tiduran, gak apa-apa, saya gak bakal tidur. Gak apa-apa yang mangut-mangut itu. Saya bismillah, mungkin itu ceramahnya meresap hatinya. Sangat meresapi. Jadi saking meresapinya, ketika ada Indonesia berbicara,
Yakin? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Pengen tahu dingin. Nih, tapi pilih dulu lah. Mau beruntung dunia apa akhirat? Gerang saya gerang. Kalau pilih dua-duanya, tapi nih sadari, patut kita sadari. Kalau pilihannya beruntung di dunia, ingat dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah, Astagfirullah, Bapak, itu bukan saya Bapak, Astagfirullah, Pak Lurah masih hati, Bapak dengan tanah, bukan salah saya Pak Kades, mohon maaf, Allah, ibu-ibu nih, ya Allah, mobil makannya ada bisa pecah-pecah. Ada sini masih hidup, alhamdulillah. Kalau sana. Hidup. Bukan salah saya, nanti ada yang laporin. Oh, alhamdulillah. Bu, kalau keberuntungannya di dunia, sadari bahwa keberuntungan di dunia itu hanya sementara. Kemuliaan di dunia itu sementara. Mau beruntung di dunia? Mau. Mau mulia di akhirat? Mau. Cukuplah kalau mau beruntung di dunia akhirat tuh banyakin harta. Banyak harta dimuliakan tuh. Jabatan tinggi dimuliakan, betul. Kayaknya ini ada yang ngerasa. Itu di dunia, mohon maaf. Ini fakta di dunia, namanya juga manusia. Keberuntungan di dunia itu banyak harta, maka kemuliaan pun datang. Banyak jabatannya tinggi, kemuliaannya pun datang juga. Tapi ketika hartanya gak ada, kemuliaannya habis, ditinggalkan. Ketika jabatannya hilang, kemuliaannya juga habis. Maka harapan kita semua yang betul-betul sangat diharapkan ialah keberuntungan di akhirat. Kalau itu gak ada habis-habisnya. Yakin gak ada habis-habisnya. Ketika kita diberikan keberuntungan di akhirat, pastinya di dunia juga berharap. Namun yang harus kita yakini, keberuntungan dan kekal itu di akhirat. Janganlah terlalu dikejar kalau dunia. Kata Allah, jika Bapak Ibu sekalian mau beruntung di dunia, mau beruntung di akhirat, laksanakanlah 3 poin. Mana 3 poin tersebut? Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. Kata Allah, yang pertama, warka'u wasjudu, ruku dan sujud. Masya Allah. Kalau ruku dan sujud itu artinya apa? Sholat. Ini yang menjadi wasilah keberuntungan. Ini yang menjadi wasilah diangkat derajatnya dari sini. Bu, ruku dan sujud itu kalau secara manusia, pandangan manusia, ruku dan sujud itu merupakan posisi yang paling. Karena apa? Karena kepala, ya kepala yang biasa kita penuhi, kepala itu yang paling di atas dimuliakan. Kita tundukkan sejajar dengan kaki kita. Secara manusiawi itu dihina. Tapi ingat, ruku dan sujud di hadapan Allah, kita menundukkan kepala kita, justru itu tahta paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Banyakin ruku, banyakin sujud. Masya Allah. Siap? 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 Nah, gitu dong. Ibu siap? Nah, ragu saya ini. Ibu siap? Bapak siap? Itu yang pertama. Lanjut yang kedua. Kalau kita pengen beruntung di dunia dan akhirat, yang kedua, wa'budullah. Beribadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tahu kan
dohir batinnya digerakkan oleh Allah untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Di sana saya punya anak saya nakal, tapi sampai sekarang belum selesai nakalnya. Pak, Bu, maksud keberuntungan di sana ya bukan hanya anaknya menjadi soleh-solehah, tapi ibu diberikan keluasan dalam kesabaran. Bapak diberikan keluasan dalam kesabaran ketika mendidik anak-anaknya, sehingga yakin awal akhir pun ini anak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Di sana keberuntungan. Niatkan, dekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama rukuk dan sujud. Yang kedua tadi apa? Alah, lupa lagi deh. Kelihatan ini bangun-bangun semua. Yang kedua apa? Wa'budullah, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, poin terakhirnya apa? Yang ketiga, kalau kita pengen beruntung di dunia dan akhirat, apa poin yang ketiga? Waf'alul khair. Ya, melaksanakan kebaikan sesama manusia. Tadi yang kedua itu hablum minallah, pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga hablum minannas. Ya, itu pengamalan dalam bermasyarakat, pengamalan dalam berkehidupan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama warga di sana. Yang saling menghargai di sana, saling menghormati, bukan malah saling nyenggol, bukan malah saling gibah. Nauzubillah. Nah, kalau sudahlah terlaksana warka'u wasjudu wa'budullah, merupakan hablum minallah, perkuat pendekatan diri kepada Allah, dan hablum minannas. Dan ketiga, perkuat erat baiklah sesama manusia, saling tolong menolong, maka yakin kata Allah, la'allakum tuflihun, Allah akan memberikan keberuntungan, Allah akan memberikan kemuliaan di mana? Di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semuanya di suatu di bulan Rajab, Allah memanggil
Miraj ini ya, mudah-mudahan ini menjadikan momentum untuk kita dan menyadarkan kepada kita bahwa sholat itu betul-betul hadiah terbaik. Jagalah betul-betul, laksanakanlah betul-betul, laksanakanlah tepat waktu, jangan sampai dilalaikan. Ramaikan masjid, rajin berjamaah. Siap? Siap? Mudah-mudahan selesai dari kajian Isra Miraj ini, saya doakan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah yang lebih dan lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita, amin. Keberkahan umur kepada kita, amin. Keberkahan rezeki kepada kita, amin. Berkah waktu kita, amin. Sehat walafiat, amin. Yang sedang tidak sehat Allah angkat penyakitnya, amin. Juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna, amin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kita jadi anak yang soleh, amin. Jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan tetapkanlah iman dan Islam dalam hati kita, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Gak kerasa, tapi saya kerasa banget. Dari tadi lihat jam. 1 jam telah berlalu. Namun insya Allah rasa persaudaraan di majelis ini, masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Takbir, takbir. Kalau di takbir, Allahu Akbar bukan oi. Takbir, takbir. Masya Allah. Sebelum saya pamit, boleh nggak saya kasih pantun lagi? Boleh lah, terakhir aja. Mudah-mudahan. Nih, jangan lupa jawab cakep. Belum. Sabar, kayaknya ini ngusir secara halus ya. Belum. Oh, belum. Nih, fokus. Bunga mawar, bunga melati. Indah dipandang di pagi hari. Terima kasih warga KDP yang baik hati. Rizka mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita sama-sama
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Nefriska Fauzia atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat keimanan kita, menuntun langkah kita agar selalu dekat dengannya, serta menjadikan sholat sebagai cahaya, penenang hati dan penguat jiwa dalam setiap ujian kehidupan. Alhamdulillah, acara Isra Mi'raj yang telah kita laksanakan sampai di penghujung acara. Dengan ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam